Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman Java. Jadi belum kita pelajari secara lanjut ya, secara instan, bagaimana cara membuat aplikasi dengan bahasa Java. Alangkah lebih baiknya kita kenali dulu. Kita pahami bagaimana cara membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi atau software dengan bahasa pemrograman Java. Di salah satunya kita gunakan aplikasi yang bernama NetBeans. Nah, kenapa NetBeans? Karena di dalam aplikasi NetBeans ini kita seorang programmer sudah sangat dimanjakan, karena di aplikasi NetBeans ini sudah banyak platform atau framework yang memudahkan seorang programmer dalam membuat aplikasi. Satu diantaranya dengan menggunakan NetBeans ini, kita bisa membuat aplikasi Java itu berbasis desktop dengan berbagai banyak fitur. Jadi di sini sudah ada tombol, ada label, ada tab, ada text, ada panel. Nah, semuanya itu bisa kita buat hanya dengan melakukan drag and drop, seperti halnya bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita menggunakan NetBeans. Adapun cara awal atau langkah awal membuat bahasa pemrograman atau membuat aplikasi berbasis Java, caranya sangat mudah. Kita pelajari dulu step-step awalnya dulu ya, supaya kita kenal dulu apa itu bahasa pemrograman Java dengan menggunakan NetBeans. Langkah awal, kalian bisa membuat project baru, yaitu dengan klik file, terus kalian pilih new project. Nah, maka kalian akan dibawa ke kotak dialog new project. Nah, di sini kalian bisa pilih Java. Di sini kalian pilih Java, terus di sisi kanan pada kolom project, sini kalian pilih Java application. Nah, kalau sudah di kategori kalian pilih Java, terus project kalian pilih Java application. Kalau sudah kalian pilih tombol next. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan ke kotak dialog new Java application. Nah, di sini ada banyak isian yang harus kalian isi. Nah, yang perlu diisi sebenarnya hanya ini aja. Yang pertama project name. Nah, project name ini kalian isi dengan sesuai project yang mau kalian buat. Contoh di sini kita buat ini project dengan nama Praktikum 1 seperti ini. Terus project location ini adalah tempat penyimpanan project yang kita buat. Ini kalau mau kalian ubah, kalian tinggal klik browse itu aja. Nah, sini kalian pilih mau kalian simpan di mana. Contoh di sini saya simpan di dokumen. Terus saya buat folder baru. Saya kasih nama Praktikum 1. Nah, kalau sudah, pilih aja terus klik open. Nah, maka di project saya yang saya kasih nama Praktikum 1 itu akan saya simpan di project location, yaitu partisi D, terus di folder Praktikum 1. Kemudian yang perlu kalian ubah juga, di sini ada create main class. Nah, sebenarnya ini bisa kalian ubah. Contoh, saya akan ubah. Di sini kan ada Praktikum 1 titik praktikum. Jadi Praktikum 1 yang pertama ini adalah nama pack dari project yang kita buat. Terus titik Praktikum 1. Nah, ini adalah nama kelasnya. Nah, kita mau mengubah nama kelasnya saja. Jadi di sini kita buat aja input keyboard. Jadi untuk pertama kali kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi atau membaca
sebuah karakter yang diinputkan oleh user melalui keyboard. Kalau sudah, maka kalian klik tombol finish. Nah, secara default nanti kalau sudah kalian klik tombol finish dengan beberapa pengaturan itu tadi, secara default nanti kalian akan diarahkan ke class main Java yang telah kalian buat tadi. Jadi picknya kan tetap, yaitu praktikum 1 tadi ya. Terus main class-nya tadi kita ubah dengan input keyboard, maka public class di sini ada input keyboard seperti itu. Terus sini ada beberapa sudah defaultnya dari Java ketika kita membuat pengaturan yang telah kita lakukan sebelumnya itu. Jadi sini ada pick praktikum, di sini di bawahnya sini nanti bisa kalian tuliskan beberapa library yang ingin kalian masukkan di aplikasi yang akan kita buat seperti itu. Terus ada place keyboard di bawahnya sini nanti bisa kalian tambahkan beberapa argumen-argumen yang sekiranya memang dibutuhkan, bisa variabel, fungsi, prosedur, dan yang lain-lainnya. Kemudian di mana kita akan menuliskan sintak kita, yang mulai di sini bisa, terus inti dari sintaknya nanti bisa kalian tuliskan di bawahnya public static void main string args. Nah, di sini ada tulisan to do coding application logic here. Nah, untuk logik atau logika pemrograman kita secara lanjut bisa kita tuliskan di sini. Nah, di sini ada beberapa contoh. Di sini ada garis miring, titik, garis miring, bintang, terus ditutup dengan bintang garis miring. Sebenarnya ini adalah fungsi atau cara kita membuat komentar. Jadi kita bisa membuat komentar dalam bahasa pemrograman Java yaitu dengan cara seperti ini. Ini kalau banyak komentarnya lebih dari satu baris, maka bisa kalian gunakan garis miring, bintang, terus ditutup dengan bintang garis miring. Jadi hampir sama dengan bahasa pemrograman PHP. Di bahasa pemrograman PHP juga sama seperti ini. Kalau banyak komentar, maka bisa dituliskan dengan garis miring, bintang, terus ditutup dengan bintang garis miring. Sama di sini juga ada garis miring, bintang, terus ditutup dengan bintang garis miring. Di sini juga ada komentar juga, garis miring, bintang, terus ditutup dengan bintang garis miring. Terus bagaimana kalau kita cuma membuat satu komentar? Nah, kalau membuat satu komentar bisa kalian tuliskan dengan double garis miring, garis miring. Ini untuk membuat satu komentar. Jadi sama persis dengan bahasa pemrograman Java. Jadi nanti sama persis dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi nanti kalau sudah semester 4, semester 5, nanti kalian akan diajarkan bahasa pemrograman PHP. Jadi kalau sudah pernah belajar bahasa pemrograman Java seperti ini, nanti di bahasa pemrograman PHP juga insya Allah juga akan paham, karena ada beberapa bahasa-bahasa atau struktur data yang ada di Java itu sama persis dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, bagaimana cara kita membaca input yang dilakukan oleh user melalui keyboard? Caranya cukup mudah. Di sini sudah saya ringkas. Ada beberapa langkah yang bisa kalian pakai. Di sini sudah saya ringkas. Jadi cara untuk membaca input dari keyboard, di sini saya ringkas menggunakan Notepad++ ini ya. Jadi ada 3 langkah yang bisa kalian gunakan untuk membaca input dari keyboard. Yang pertama, pastikan kalian import dulu. Import library untuk membaca I/O, membaca input output yang ada di bahasa pemrograman Java. Kan di sini import spasi java.io.bintang. Kenapa bintang? Bintang adalah untuk membaca semua library yang ada di bahasa pemrograman Java. Kita import saja semuanya. Kita tuliskan tadi untuk import library, kita tuliskan di bawah
page praktikum. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, kita tambahkan di sini import java.io.bintang. Bintang berarti kita seluruh fungsi IO, seluruh fungsi input output itu kita tambahkan. Itu kalau bintang. Kalau mau nambahkan satu-satu ya bintangnya kalian hapus, kalian tulis saja apa yang kalian butuhkan. Nah, di sini ada banyak library IO yang ada di bahasa pemrograman Java. Supaya kita tidak memilih satu-satu, supaya lebih cepat dalam pemrogramannya, kita tuliskan saja langsung bintang. Maka seluruh fungsi IO yang ada di Java maka akan masuk dalam project yang kita buat. Terus kita lanjut langkah yang kedua. Tadi library-nya sudah kita input. Langkah yang kedua, kalian tambahkan fungsi throws IO exception. Nah, cara nambahnya kalian taruh di public static void main string arg. Nah, kalian tambahkan di sini. Tambahkan di tengah-tengah sini. Sehingga nanti kalau sudah kalian tambahkan seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Public static void main string arg terus throw io exception seperti ini. Nah, ini bagi kita copy, terus kita tambahkan di public static void main exception. Nah, di sini ya, kita tambahkan di sini. Ini terus arg. Nah, berarti kita tambahkan di sini. Enter, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Di public static void main string arg throws io exception. Terus kita lanjut langkah yang ketiga. Langkah yang selanjutnya kita tinggal membuat objek baru yang fungsinya untuk membaca input dari keyboard, yaitu dengan menggunakan fungsi buffer read br sama dengan new buffer read dalam tanda kurung new spasi input stream read dalam tanda kurung system.in. Jadi kita gunakan system.in ini kita gunakan untuk membaca input dari keyboardnya. Nah, kita tuliskan di bawahnya sini ya, to do code application logic here. Kita tambahkan seperti ini. Sudah, enter. Nah, baru kalau kita sudah memasukkan 3 syarat ini, input dulu Java IO nya, terus kalian tambahkan throw exception nya, terus kalian tambahkan kalau kalian buat objek baru untuk membaca keyboardnya. Sini objek barunya saya kasih nama BR. Nah, BR ini sebenarnya bisa kalian kasih nama yang lain, tidak harus BR. Bisa kalian kasih nama apa ya, baca keyboard gitu saja bisa, sama saja. BR ini adalah objek yang dibuat oleh seorang programmer itu sendiri, jadi nggak harus BR. Jadi BR ini bisa kalian ubah-ubah sendiri. Terus untuk implementasinya kita buat string nama. Jadi di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel. Saya kasih nama variabelnya. Terus karena sini string, berarti tipe datanya variabel nama, ini tipe datanya adalah string. Terus di bawahnya system.out.print nama (2). Di sini setelah kita mendeklarasikan variabel nama, terus ada system.print. Di sini kita tampilkan sebuah tulisannya yaitu nama. Nah, ini bedanya nanti akan saya jelaskan. Di sini ada print, terus di sini ada print ln. Ada perbedaannya. Kalau print itu adalah nanti pointernya, atau ini yang kedip-kedipnya tulisannya ini, pointernya itu nanti akan ada di samping tulisan nama. Dia ada di samping kanannya. Itu kalau print saja. Tapi kalau nanti pakai print ln, nanti yang pointernya atau mouse-nya atau yang kedip-kedip seperti ini,
itu nanti akan ada di bawahnya, atau secara otomatis akan enter. Itu kalau print and ln itu ada bedanya. Jadi ada print ln, walaupun keduanya ini adalah sama-sama digunakan untuk menampilkan sebuah karakter pada layar. Nah, copy di sini. Nah, kita buat yang bagus ya. Jadi kita budayakan waktu ngoding itu rapi, supaya nanti kalau ada error itu mudah untuk dideteksi. Nah, kita buat serapi mungkin seperti ini. Terus di mana fungsi untuk membaca keyboardnya? Nah, ada di baris ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada di baris keempat di sini. Nah, nama sama dengan, nama ini tadi kan variabel dengan tipe data string. Kalau kita deklarasikan variabel dengan nama, terus tipe datanya adalah string, berarti variabel nama ini hanya kita fungsikan untuk menyimpan data berupa karakter. Jadi walaupun kita memasukkan angka di situ, maka angka tersebut tetap akan terbaca sebagai karakter. Terus di sini nama sama dengan br.readLine. Jadi nanti variabel nama itu akan saya isi dengan inputan yang dilakukan oleh user, yaitu readLine seperti ini. Ini kalau kita jalankan, nah kita jalankan, maka di sini akan ada tampilannya, yaitu nama. Nah, ini system.out.print, yaitu nama titik 2. Nah, sini ini nama. Terus pointernya akan ada di samping kanannya, di sampingnya, kedip-kedipnya ini. Nah, karena ini sudah tereksekusi, maka selanjutnya dia akan mengeksekusi nama sama dengan br.readLine. Nah, di sini kita disuruh menginputkan sebuah input dari keyboard. Contoh di sini saya inputkan nama saya Purnomo Hadi, itu ya. Nah, kalau sudah di enter, maka akan mengeksekusi baris di bawahnya, system.out.println nama saya adalah titik 2, terus di plus nama, ditambahkan dengan variabel nama. Variabel nama isinya adalah br.readLine yang ada di atas tadi, yaitu inputan dari user, yaitu berarti jadinya nama saya adalah titik 2 Purnomo Hadi. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jadi intinya kita mengenal apa itu bahasa pemrograman Java dan konsep kerjanya seperti apa. Kita kenali dulu, baru nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar secara lanjut yaitu bahasa pemrograman Java. Jadi cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.